orang bongak tidak. Kalau bodoh, tak nak jalan. Kalau bongak, akan nak jalan. Ini keduanya nak jalan, tak nak jalan akan nak jalan, bingung. Beda. Jadi apa tadi berpikir tadi gabungan kerja otak dan kerja akal. Otak gunanya menangkap ini. Dan itu sama semua kita itu sekarang tinggi masing-masing daging putih. Kurang menamakan bonak. Jadi kalau di bonak atau logo daging putih. Tapi tingkatannya berbeda. Namanya IQ. Ya, IQ kita 8 tingkatannya. Yang paling tinggi sekali jenius. Di bawah itu brilian. Di bawah itu superior. Di bawah itu cerdas. Di bawah itu normal. Di bawah itu debil. Di bawah itu imbecil. Paling rendah sekali idiot. Nah, Ziko kan ada idiot. Rata-rata kita yang hadir ini berada pada posisi cerdas normal. Yang jenius di Indonesia 8. Yang meninggal seorang, Pak Habibie. Ada 7. Yang brilian ada sekitar 200. Yang superior banyak. Yang cerdas normal sangat banyak. Jadi itu kita berada pada posisi cerdas normal. Apa guna ilmu? Kata Nabi, man arada dunya fa alaihi bil ilmi, man arada al-akhirata fa alaihi bil ilmi, man arada huma fa alaihi bil ilmi. Jika kamu ingin beruntung hidup di dunia, Rasulullah, kamu harus punya ilmu. Jika kamu ingin beruntung hidup di akhirat, kamu harus punya ilmu. Jika kamu ingin beruntung hidup kedua-duanya, dunia wal akhirat, kamu harus punya ilmu. Nah, jadi lah ilmu dunia aja kan, dan ilmu akhirat aja kan. Tapi kedua-duanya kita korelasikan, kita gabungkan menuntut ilmu. Nah, dan batas menuntut ilmu itu tidak ada orang. Kata Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah oleh makan ilmu pengetahuan sejak dari buaya sampai ke liang lahat. Orang Inggris menyebutnya long life education, pendidikan seumur hidup. Enggak. Kamu pernah bagi pengajian di kelompok Yasin, rata-rata umurnya 60 katero, yang Israel itu. Buat itu di papan tulis whiteboard, Rabbi firli, warhamni, wajibuni, wafahni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'afani. Buat sama dengan. Bagian gratis. Tolong saya buat artinya, Rabbi firli artinya, warhamni artinya, sampai wa'afani. 70 orang anggota kelompok Yasin Nabi itu 70 orang betul. Nah, 63 salah. Ada yang batu C, ada yang batu dua, ada yang batu apa-apa dia butuh kemudian sini lontar juga dulu saja. Enak, ngaku salah. Nah, perlu tak kita tahu artinya Rabbi firli sampai wa'afani. Perlu. Rabbi firli, ya Tuhanku ampuni dosaku. Warhamni, beri rahmat aku. Wajiburni, cukupkan kekuranganku. Warfa'ni, tinggikan derajat. Warzukni, murah rezekiku. Wahdini, beri aku hidayah. Wa'afini, beri aku kesehatan. Wa'afani, maafkan kesalahan. Enak. Aku PR dia kan, kalau dia apa aja artinya. Nah, supaya apa? Supaya kita konsentrasi dalam sholat. Ilmu kalau dalam kepala saja belum ada gunanya. Nah, tapi kalau turun ke bawah ke dalam albab baru ada gunanya. Nah, ada orang tamat fakultas ekonomi S2 itu orang marit. Bawa gabung itu di mudir. Tanda ilmu dalam kepala itu. Ada orang tamat IAIN jurusan fakultas sering ahlul ini tidak sembayang. Tanda ilmu dalam kepala itu tapi belum turun ke bawah. Nah, jadi yang berpikir tadi gabungan kerja otak dengan kerja akal. Otak menangkap ilmu, akal mengaplikasikan ilmu. Guru memberikan kita ilmu, pertama wa SD daging karakter lah. 33 kali 18 cm. Tamela SMP, tolong. Tamela SMP itu tamela perguruan tinggi. Semuanya. Nah, tapi kemudian berpikirlah kita, untuk apa ilmu kita? Sehingga ada orang jadi tentara, jadi guru, jadi polisi, wira swasta, itulah kerja akal. Nah, Bapak-bapak dan Ibu saya hormati, jadi mengenai berpikir tadi, barangkali kita sudah mokong. Oh, untuk awak lah nikah, rumah lah, foto lah, anak lah kuliah lo. Mungkin ada orang ada nanti orang berdua lah, ada malam kini kan.
Kemudian mungkin untuk teragak lo haji lain. Tapi kalau mendaftar ini tambah selama 2 tahun nih. 32 tahun. Mungkin bisa umroh lain, berpikir untuk umroh lain. Berpikir untuk haji, mungkin sudah sah. Atau haji plus tidak bisa. Yang pokoknya di atas 100 juta haji plus nomor 1. Menginap di Tower Zamzam. Atau di King Abdul Aziz. Tapi kalau haji reguler, anak mungkin nggak nih. Belakang aja ada umur nih. Jadi berpikir kita itu secara ada tingkatan, 3 tingkatan. Pertama secara profesi, yang kedua secara profesional, yang ketiga secara profesionalisme. Beda berpikir secara profesi, berpikir secara profesional, berpikir secara profesionalisme. Seorang guru sekarang mengajar pakai laptop, in fokus. Kalau mati lampunya tidak bisa ngecek. Itu berarti guru tadi guru profesi dulu. Tapi kalau dia seorang guru profesional, matinya lampu, ngecek ya. Mati lampu ibu tidak bisa ngecek aja. Soal ilmunya dalam laptop ada yang. Tapi kalau guru profesional, di samping dia bisa menyampaikan ilmunya, dia juga bisa mengarang, menulis, dan dia bisa menjadi penceramah di mana saja. Kalau hanya guru profesi, guru SMP-nya, dia muka guru SMP-nya. Disuruh muka guru SMA, misalnya. Disuruh di muka Pak Bupati Wali Kota, misalnya. Tapi kalau guru profesionalisme, di mana saja, lekan muka Jokowi, lekan muka Ma'ruf Amin, bisa. Jadi Bapak Ibu, berpikirlah kita secara profesionalisme. Artinya berpikir secara tingkat tinggi. Lalu yang kedua berzikir. Apa makna berzikir? Ingat Tuhan. Orang yang berzikir tadi, kunci pokoknya nasumbayang 5 waktu sudah tinggal. Barangkali kita semua sudah berpikir untuk akhirat. Ya enggak? Namo kini kok kalau baca umur Nabi 63, tidak orang tahu tinggal. Ya enggak? Ambolah 70 ini, 87 tahun. Ya enggak? Alhamdulillah. Jadi kita berpikir lagi untuk akhirat. Itu namanya berzikir. Berzikir itu, kalau kita buka ayat Al-Quran, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Demikian kita tidak beragui padanya petunjuk bagi orang bertakwa mereka. Siapa orang bertakwa itu? Ada 5 tanda. Pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang berzikir itu percaya kepada yang gaib. Allah gaib, malaikat gaib, padang mahsyar gaib, surga neraka gaib. Dia yakin, hakul yakin. Tak ada ragu. Yang kedua, wa yuqimuna sholata, menegakkan sholat. Terhadap sholat sampai tingkatan manusia. Yang pertama tidak sembahyang semua sekali. Alhamdulillah tak ada gituan. Yang kedua sembahyang pakai hati saja. Subuh sembahyang, zuhur tidak, asar tidak, maghrib sembahyang, isya sembahyang. Yang ketiga sembahyang sekali semusim. Kadang Jumat dia kemelekan. Kadang bulan Ramadan ada 8 bulan. Kadang 2 kali setahun. Idul Fitri cek. 5 waktu. Aku nak minta. Wa yuqimuna sholata, orang berzikir itu sholat di makan di rumah. Jelas. Itu. Jadi berzikir, ingat Tuhan di mana saja berada. Ujung dari berzikir ini tadi Allah akan memberikan titel yang tinggi dan mulia kepada kita, namanya titel muttaqin. Ujung daripada ayat Al-Quran 123 Al-Baqarah, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang muttaqin. Kalau dapat titel muttaqin itu, Allah janjikan 7 keberuntungan. Lah dapat orang enggak ke 7 tadi. Enggak. Coba kita analisa. Pertama, orang muttaqin itu ulaika ala hudam. Orang muttaqin itu akan selalu diberi petunjuk. Yang kedua, wa ulaika humul muflihun. Orang muttaqin itu hidupnya beruntung. Hidup kita sampai macamnya. Pertama, beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Nomor 2, beruntung di dunia, malang di akhirat. Nomor 3, malang di dunia, beruntung di akhirat. Nomor 2 nomor 4. Malang di dunia, malang di akhirat. Orang muttaqin itu wa ulaika humul muflihun. Dia beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Ketiga, orang muttaqin itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau dia dalam kesulitan, Allah carikan jalan keluar. Dua-dua pertolongan Tuhan. Yang keempat, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Orang muttaqin itu akan aku beri rezeki dari yang tidak duga kata Allah.
Yang kelima, wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Orang mutakin itu kata Allah akan aku cukupkan segala kebutuhan hidupmu. Jadi kalau ada yang susah-susah ibu nak malam-malam preso mutakin. Ha. Orang mutakin itu kata Allah kalau tidak percaya buka buku surah At-Talaq ayat 2 ayat 3. Ayat 2 ujungnya ayat 3 pangkal. Ya. Allah katakan orang mutakin itu akan aku cukupkan segala kebutuhan hidupmu. Kebutuhan hidup itu 9. Yang pertama makan, dah cukup. Yang kedua pakaian, dah cukup. Yang ketiga rumah tempat tinggal, mungkin Allah taruh. Yang keempat alat transportasi, paling kurang dah. Yang kelima alat komunikasi, kau naik orang rumah awak bertipi bape. Yang keenam kebutuhan pendidikan anak-anak ke sekolah kan. Kalau zaman kini dia sarjana anak-anak, dah. Yang ketujuh kebutuhan rekreasi, kau harau macam dengan rekreasi. Yang ke-8 ada rekening kamu. Kalau dulu orang rumah gadang 3 rangkiang di halaman. Yang pertama setangkal lapa, yang kedua si bayau-bayau, yang ketiga setangkal lapa, si bayau-bayau, panduri alu itu ya. Alu polong bang. Setangkal lapa untuk makan. Si bayau-bayau panduri alu. Ya nak, beralih dengan kami. Kemudian yang ketiga untuk bersedekah bawa kau berzakat. Itu apa? Kemudian kebutuhan berikutnya, ya nak, bisa umrah atau haji. Jadi kebutuhan itu kita 9. Kalau lah cukup dan 9 itu alhamdulillah. Lalu yang di Allah terhadap orang mutakin itu ayat yang dibaca apa tadi? Kodi kita tadi. Dan di Allah orang mutakin itu inna akramakum indallahi atqakum. Itu ayat ini. Orang mutakin itu kata Allah akan aku tinggikan derajatnya. Siapa orang paling tinggi derajatnya? Adalah orang yang paling bertakwa, itu orang mutakin. Kemudian orang mutakin itu kalau dia meninggal dunia, Allah akan siapkan surga. Wasari ulama kiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang mutakin. Lah 2B doang. B yang pertama tadi berpikir. Isi kotaria. Otak kalau diisi dengan pengetahuan akan berkerut. Ada ni mamak sekolah. Ada. Tutup kepala ni mamak dan lambang ureknya ada. Dikari-kari. Hampir itu panjang dong. Bakar-kari. Ini kau kepala. Dan tingkat nomor 2 kabuang batang. Solut. Bakar ia tapi kalau bawa-bawa tingkatan yang ketiga kesiapan juga. Bakar dia. Barakari seperti gonya. Maknanya kita kalau diisi ilmu pengetahuan akan berkerut. Di balik kari itulah tersimpan file. Ambo mengecek ini kau berklik file tu. Kalau tak ada file kepala buah ni kau tuan. Enggak. Kosong aja ni. Di balik kari itulah tersimpan file tu. Jadi tak kalau diisi ilmu pengetahuan akan berkerut. Pembuat adat Minangkabau Datuk Perpatian Selatan untuk gangguan. Oi orang Minangkabau, tolong korang mutak paling kurang sepertiga. Rupiah berkali. Tak tahu orang. Orang hebat dunia namanya Albert Einstein. Lu ada nama-nama nantiangnya oleh kita jenius. Ketika dia mati di preso tani baru bakari 20%. 80% jenius. Nah, orang hebat Indonesia sampai hari ini belum lebih Pak Diki yang ini. Ketika beliau mati hutang, peresotan baru bakar 10%. Dan 90% di Cina. Kan tak salah Tuhan mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian Allah. Tak ya orang. Awak kalau beli apa itu HP, barang memori 4, bol 163 memori. Tapi apa ni? Foto aja dok 2000 dah enggak, lalu dan lain-lain. Tak gitu lek kamu untuk ilmu sejak lagi sampai mati tak pandai. Pak Bibi tu 10%. Mau macam artikel tu kalau seram. Anda fikir mau ke preso tak mau kini Cina. Paling-paling subi bakar Islam. Kan? Abarakah hebat itu yang menjadikan kita ni. Jadi tak salah dah. Allah mengatakan ujumul iman minal mahdi tadi. Tentulah ilmu tadi dari buayan sampai ke yang terakhir yang ketiga bekerja. Bekerja itu ada 4. Pertama, bekerja cerdas, mempergunakan otak. Yang profesionalisme tadi. Bekerja cerdas.
Apakah misalnya seorang pemain bola, jangan pemain bola hebat, Ronaldo Ronaldo. Kamu baca terakhir kontraknya sampai 185 M. Berapa buat setahun? Dulu 385 M. Apa tahun 165 M. Hari setahun 365 hari. Kontrak 185 M. Itu lebih. M lah biasa dunia. Nah, dengan mempergunakan kecerdasan otak main bola. Nah, banyak lagi penggunakan. Jadi bekerja cerdas. Yang kedua bekerja keras. Kalau bekerja keras 125.000 gaji hari. Pula banyak. Nah, banting tulang proteina sampai ke tumit, apa apa lu kan? Ada di orang seperti itu. Yang ketiga bekerja ikhlas. Perintah datang dalam. Itulah yang menjadikan pahala bekerja ikhlas ini. Nah, orang kadang-kadang kalau ada mandu rekenya udah nyuruh jerejen, betul belakang mandu, hanya misal ini menapil. Tandanya tidak ikhlas. Jadi bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas, bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas, dan terakhir bekerja tuntas. Bekerja tuntas, selesai. Kita punya target. Bulan Cino di sana dawa mancang kuat sebentar ini. Masak batu sebentar ini. Ini bekerja tuntas, cepat. Nah, awak itu nak lambat awak di Indonesia. Jadi Bapak Ibu terhormat, itulah kaji kita pada siang ini. Mengulang balik sudah kesimpulan. Yang pertama, berpikir. Nah, berpikir kita karena usia kita sudah sekitar 60 tahun. Untuk dunia, yojo, tapi lebih banyaklah berpikir untuk akhirat. Pada suatu saat nanti, macam ni kita boleh siap-siap satu. Enggak. Tapi mahal ngomong pada suatu saat nanti akan datang panggilan Allah. Panggilan Allah tu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita datang daripada Allah dan akan kembali kepada-Nya. Kita datang dalam keadaan suci bersih. Mudah-mudahan juga kita datang dalam keadaan suci bersih. Kain kapan putih itu itulah maknanya. Bahasa kulit luarnya putih, dalamnya juga putih lah. Artinya orang yang meninggal tadi juga putih. Dan orang nama apapun di masjid yang salah lah. Telah meninggal, telah berpulang ke rahmatullah, nama asyiknya umur sekian tahun, telah tadi malam di masakan lain. Jadi telah berpulang ke rahmatullah. Ini tidak sembahyang, ini tidak puasa. Kalau dia salahnya, sebaliknya telah berpulang ke rahmatullah. Itu salah. Namun anak telah berpulang ke laknatullah itu tidak. Tapi dia tak tahu nyampe, tak tahu. Apa suruh orang tak sempat tahu. Tetaplah berpulang ke rahmatullah. Jadi mudah-mudahan jangan sedikit dalam nyampe. Aku kawan gua Asmadi Tahir, ya tak. Mau ko inilah siap. Dia kecilnya gua tamatan alumni banyak. Ya tak. Mau menyangkutnya bodoh. Kira enggak kemarin. Baru itu. Ini pernah kan haji dulu PPAD. Ya tak. Datang pulang. Ambo apa PPAD mungkin tak jadi batal kan. Baru itu kalau baca selai. Aku mau tanya. Apa kira enggak jemput? InsyaAllah enggak. Datanglah bertiga. Latihan manasik haji seminggu namun. Kecil Ambo nanti bagi tersumatif terakhir bang. Kalau lebih bisa menjawab pertanyaan mulai dari berangkit sampai pulang, berangkitlah. Tapi kalau tidak bisa, batalkan. Jadi cuma orang lupa, itu model DPAD aja. Latihan seminggu lama bertiga. Dan 2 lulus, nanti dah lulus. Alhamdulillah Asmadi Tahir lulus dengan nilai 8,5. Nah, lumayan. Ambo tanya lah, 8,5 lah yang kum laut. Kurang-kurang sikit deh. Ambo tanya, mulai dia berangkit dari Kumbul, terus ke Padang, terus ke Jeddah, terus ke Mekah, terus ke Padang Arafah, terus Musdalifah, terus ke Mina, terus ke Madinah, balik ke Kumbul. Tolong orang. Alhamdulillah lulus. Dan ucapan nanti yang mana dia juga ada pemalis. Keberhasilan kita, keberhasilan awak dalam hal belajar 3 kunci pokoknya. Pertama dia tak santiang. Ulang kalau tidak bisa lewat kelas 3, itu kita nak santiang tak. Tapi kalau bisa lewat kelas 3 SD, itu santiang tak. Yang kedua keberhasilan kita karena rajin. Rajin, membaca. Ayat yang pertama turun habis. Iqra, bacalah. Iqra, bacalah. Orang Indonesia pemalih yang baca. Kita berada pada ranking ke 112 dari 163 negara dalam hal membaca. Nomor 1 Asia Jepang. Nomor 2 Jerman. Nomor 3 Amerika Serikat. Nomor 4 Cina. Nomor 1 oleh
Indonesia. Jadi kita mesti banyak membaca. Itu penting. Yang ketiga keberhasilan belajar itu adalah karena sayang guru. Kita santiang awal rajin, guru sayang. Insya Allah. Nah, kita akan peroleh predikat yang berhasil baik. Jadi Pak Ibu yang terhormat, kita simpulkan saja kaji kita. B yang pertama, berpikir. Berpikirlah untuk dunia dan akhirat. B yang kedua, berzikir. Ingat Allah di mana saja kita berada. Tapi kunci utamanya adalah sholat 5 kali dari semalam. Wadohnya masih bolong-bolong baru akikah kalah. Batu jalan ke mati nanti dari saat sekarang sembahyang itu 5 kali semalam. Lalu B yang ketiga, bekerja. Bekerjalah apa yang bisa kita lakukan. Imal dunia kata anak kata ibadah. Wa amal akhiratika ka anak kata mutuwada. Bekerjalah kamu untuk duniamu, seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya. Beramallah kamu untuk akhiratmu, seakan-akan kamu akan mati besok pagi. Itulah dapat yang sampaikan. Kamu tutup dengan sebuah pantun. Hari pagi yang berpukul, mulai berpikir kalau siang. Kok kurang tolong atau kuat, kalau mau lihat seperti sayang. Anak orang Jepang mengganti berumah tapi air. Ceramah sudah berhenti. Salam dimaafkan lidahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.